Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan sehat semua walafiat. HNI dimanapun berada. Hari ini kita mumpung lagi iseng-iseng di rumah. Ya. Nggak iseng sih sebenarnya. Iseng produktif. Nggak iseng lagi nungguin akhir bulan ya. Sambil nunggu update Avo, kita mau ngobrol-ngobrol tentang produk yang kayaknya bakalan booming nih. Mau masuk Ramadan. Bener banget, bulan berkah dan salah satu ciri khas buat khususnya di Indonesia kalau bulan Ramadan itu untuk buahnya identik dengan kurma. Jadi hari ini kita mau coba bikin beberapa variasi yang bisa betul kita sekali. variasikan di rumah, di dapur yang sangat sederhana ya. Kita mau bikin beberapa variasi yang insya Allah bisa menyemarkan lah Ramadan kita. Dan ya hari-hari biasa ya sama anak-anak sama keluarga. Nah ya ini date sirup ya dari HNI ya. Gimana Pak Firly? Jadi sebelumnya kita coba jelasin dulu ya kepada teman-teman sekalian bahwa kalau di HNI itu kita punya dua produk yang terkait dengan kurma. Satu ada sari kurma dan yang satu lagi adalah date syrup atau sirup kurma, date syrup. Dan pada kesempatan ini kita akan bicara tentang date syrup. Nah, tentu kita udah gak perlu bahas lagi ya, kurma itu adalah salah satu bagian dari kajian Tibbun Nabawi yang sangat populer dan sangat sunnah ya, penting untuk dikonsumsi oleh semua umat Islam karena punya banyak kelebihan. Jadi kurma itu tentu pertama kandungan zat besinya tinggi gitu ya. Dan dia jangan dikenal karena zat besinya tinggi, otomatis dia bisa berfungsi untuk menjadi penambah darah. Penambah darah itu saya merasa banget karena saya pribadi punya riwayat anemia gitu ya. Anemia, kurang darah. Jadi andalannya itu memang sari kurma, date syrup ini, aduh masya Allah ya. Terbukti banget dia bisa meningkatkan yang tadinya kalau tahu kan kalau anemia, kalau kurang darah itu kan rasanya ya lemas, lesu, letih, nggak letoy, lunglai gitu ya. Nah ya lumayan lah bisa menjadi asupan tenaga dari sirup ini. Dan yang menarik pada kurma itu juga mengandung kalori yang sangat tinggi dan juga kalori yang sangat tinggi dan kemudian mengandung vitamin dan mineral yang juga sangat banyak, sehingga ketika kita sedang berpuasa dan kemudian mengkonsumsi kurma ya, dan apalagi kurmanya dijadiin cemilan ya, itu akan memberikan energi yang sangat baik. Bahkan dalam beberapa hadis dalam ada beberapa hadis Nabi, salah satu bagian dari mengusir jin, wah itu ya, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi kurma. Walaupun memang kurmanya khususnya kurma ajwa ya, kurma Nabi. Betul banget. Menariknya kalau orang di Arab Saudi nih, Bu Oni, di Timur Tengah maksud saya, itu memang kurma udah jadi kayak cemilan. Jadi memang udah biasa. Sementara kita di masyarakat Indonesia khususnya nggak biasa kurma jadi cemilan. Paling kita ketemu kurma itu kalau bulan Ramadan. Betul, paling seringnya. Maka sebetulnya di HNI ada solusinya, yaitu pertama mengkonsumsi sari kurma, satu sisi sendiri. Yang kedua, menjadikan salah satu solusi buat minuman yang menyegarkan itu dengan menggunakan sirup kurma. Karena kalau Ramadan biasanya identik juga dengan sirup. Biasanya kan kalau Ramadan tuh udah aneka warna ya. Aneka warna, sirup udah siap-siap. Mama dari warna merah, hijau, kuning segala macam. Nah itu kan ya ada warnanya, ada sintetisnya. Alhamdulillah kita sudah punya sirup sendiri ya. Udah hijrah sirup nih setiap bulan puasa ya, bulan Ramadan yang kita sediain itu dari sirup di dapur ya. Awalnya memang Crucius memberontak ya. Namanya kan juga mengubah kebiasaan. Tapi di sini letak perlunya seorang ibu kreatif. Jadi selain saya nggak bisa ngapa-ngapain, yang simpel-simpel aja. Jadi terkait dengan apa sih keunikan dari date syrup ini, teman-teman sekalian? Tentu semua kelebihan kurma ada juga di date syrup ya. Tapi dia ada beberapa kelebihan. Pertama terkait dengan pabrik pembuatannya. Biasanya setiap pabrik itu pasti punya rahasia dalam pengolahan. Iyalah, ada ada formulasi khusus baik dalam hal pemilihan bahan bakunya, teknik pemanenannya,
kemudian penyimpanannya gitu, kemudian pengolahannya sampai proses pendistribusiannya. Sebab itu semua mempengaruhi kualitas produk. Nah, yang menarik untuk update kurma kita lagi bicara tentang date syrup, itu dipilih dari negara Timur Tengah yang memiliki kualifikasi proses standarisasi produksi terbaik, yaitu dari Uni Emirat Arab, UAE gitu ya. Kita udah pernah ke sana ya? Alhamdulillah. Maksudnya ke UAE-nya, pabriknya belum ya. Jadi baik dari date syrup maupun sari kurma itu diambil dari negara yang sama dengan kualifikasi standar yang sama. Yang menarik kita mulai bahas terkait dengan penyortiran hasil panen. Disortir ya. Disortir. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Betul. Masuk petik aja terus langsung diolah gitu ya. Ternyata enggak ya. Betul. Jadi karena ini kaitannya juga dengan menjaga kualitas ya dan integritasnya perusahaan. Maka dari pihak pabrik juga sudah menyortir kurma-kurma terbaik itu satu persatu disortir. Itu proses pengolahannya. Yang kedua ada proses namanya fumigasi, Bu Oni. Fumigasi itu adalah pengontrolan hama. Saya pernah dengar gitu ya, cuma lupa. Gitu ya. Fumigasi ini adalah pengontrolan hama supaya bagian dari proses pengendalian tapi dengan metode-metode yang terbaik tanpa menggunakan bahan-bahan baku yang membahayakan dari kualitas itu sendiri. Betul. Nah, kemudian salah satu bagian dari proses pengolahan date syrup ini adalah itu juga semua kurmanya dicuci. Iya, ada tentu jangan dibayangin kayak cuci kita di rumah ya. Nah, tentu kalau ini kan tontonan ya. Ada teknik tersendiri, betul ya. Jadi prosesnya dicuci untuk memastikan bahwa kurma yang kita konsumsi melalui HMI itu sudah melalui standarisasi yang terbaik untuk kesehatan kita. Alhamdulillah. Itu penting ya buat ibu-ibu perempuan tuh, masya Allah ya. Secara hari gini kan segala virus, segala tantangan kita. Benar. Dan karena ini kan jadi sirup kurma nih Bu Oni, berarti kurmanya nggak bisa pakai kurma yang keras. Tapi kan nggak bisa dipilih-pilih juga ya. Maka ada proses pelunakan kurma menggunakan mesin yang khusus dan teknik yang khusus. Jadi setelah kurmanya itu sudah disiapin, dicuci, disortir, kemudian difumigasi, pengontrolan hama, terus kemudian dicuci bersih dan kemudian dilunakan. Nah, dilunakan supaya memudahkan ya prosesnya. Setelah itu pelepasan biji. Jangan lupa bijinya dikeluarin gitu ya, bijinya dikeluarin. Dan itu bagian dari proses regenerasi kembali ya. Jadi bijinya masih dimanfaatkan. Benar. Nah, setelah sudah kemudian dimasak. Nah, kemudian dimasak di bawah suhu 100 derajat. Jadi memang nggak panas supaya dia nggak rusak. Dan tentang masalah menjaga suhu 100 derajat ini dalam dunia teknologi industrialisasi dengan produk organik ini menarik Bu. Jadi salah satunya kalau di kita itu memang menjaga suhu tapi tanpa menggunakan zat-zat yang lain. Jadi bayangkan kalau misalkan air dipanasin, misalkan dimasak dipanasin, itu kan air kan pasti lama-lama naik derajatnya jadi 100 ya gitu. Makanya untuk menjaga itu membutuhkan volume air lagi ditambah terus, dan itu berarti menunjukkan bahwa kualitas kita itu terjaga dengan baik. Gitu. Kebayang ya, jadi air itu kan kalau dipanasin pasti suhunya naik gitu ya. Mendidih jadi 100. Terus gimana cara nahannya ya? Ditambahin air secara berkala, ditambahin air. Berarti kan memang untuk mendapatkan satu produk terbaik, makanya produk kita tuh berada dijamin paling murah asalkan dibandingkan dengan kualitas yang sama. Iya, jadi untuk premium quality product itu high premium quality product itu produk yang paling terbaik dan murah harganya gitu. Nah, kemudian setelah dimasak, kemudian mulai di jus seperti di jus, kemudian disaring gitu ya. Tadi setelah dilakin, dimasak, kemudian di jus gitu ya. Dan kemudian dilakukan evaporasi, pengeluaran air. Dilakukan mengurangan kadar air gitu, sesuai dengan kadar yang diinginkan. Setelah selesai, kemudian masuk dalam proses packaging. Jadi prosesnya panjang sekali, Moni, untuk sampai dapat hari ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang hari ini menggunakan date syrup, teman-teman harus yakin dan paham betul bahwa produk kita itu diambil dari bahan baku yang terbaik, diolah dengan pengolahan yang paling terbaik,
kemudian diproses produksi dengan terbaik, dan bahkan proses penyimpanannya juga terbaik. Nah, ini bagian yang menarik dari sini. Berikutnya mungkin penyajiannya gitu ya. Nah, ini masih baru nih, apa namanya, saya buka dulu ya. Ada botol yang seberapa nih. Nah, ini ada beberapa cara penyajian ya, ya supaya variasi aja sih sebenarnya, supaya nggak bosan gitu ya. Itu yang paling mudah, yang paling simpel, dan yang paling enak dan seger itu latte sirup ini, date sirup ini bisa kita kolaborasikan dengan lemon. Wow, itu seger banget. Nah, tinggal nanti gini, kalau perlunya memang lagi hangat ya, udara dingin, kayak sekarang ini kan lagi hujan ya, pengennya minum yang hangat dengan air hangat. Dan memang yang lebih bagus secara kualitas buat tubuh juga sambil siapin itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kurma ini menjadi salah satu alternatif solusi untuk bagi teman-teman yang punya aktivitas yang sangat tinggi. Siapapun kawan-kawan, profesinya apapun, bekerja di bidang apapun, pasti membutuhkan yang namanya energi yang tinggi. Apalagi punya mimpi, cita-cita, dan semangat untuk meraih berjuta mimpi terwujud dengan nyata. Maka kurma harus bugar. Maka kurma menjadi salah satu pilihan terbaik buat teman-teman secara keluarga ya. Jadi dari mulai yang belum lahir sampai yang mau meninggal itu bisa minum kurma ya, kira-kira begitu ya. Semua pada usia, insya Allah. Nah, sirup kurma ini menjadi salah satu minuman yang bagus lah untuk dipilih pada bulan Ramadan khususnya. Walaupun di luar Ramadan sangat baik juga ya. Kita betul, sebagai keseharian. Ada sirup, tapi ya, karena aja. Ada momentumnya biasanya di bulan Ramadan orang pada nyari sirup, maka ayo kita kasih tahu teman, tetangga, sahabat, keluarga besar, yuk hijrah yuk sirupnya yuk, ganti dengan sirup kurmanya HNI. Bahkan ini juga bisa jadi solusi buat gift gitu ya, buat hadiah. Dan penyajiannya sama seperti biasa ya teman-teman sekalian, menggunakan sendok kayu bagusnya satu ya. Kenapa pakai sendok kayu nanti kita bahas di satu sesi tersendiri ya teman-teman sekalian. Kemudian dituangkan air yang hangat gitu, air biasa atau air hangat. Kemudian kita bisa larutkan searah putaran tawaf. Searah putaran tawaf. Jadi muternya searah ini putaran tawaf. Banyaknya date sirup sih disesuaikan sesuai dengan kesukaan ya, sesuai dengan kesukaan. Kalau kita senangnya banyak-banyak, soalnya cashbacknya banyak. Kalau saya minum date sirupnya yang penting ada Bu On. Nah, jadi nanti kalau misalnya lagi panas-panas mau minuman seger gini ya es batu aja. Benar. Apalagi ini udah ada aroma wangi lemonnya ya, wangi lemon. Kalau buat orang Sulawesi ya teman-teman sekalian, itu jeruk lemon itu wajib gitu ya. Jeruk lemon, jeruk nipis itu wajib ada ya. Karena penambah gairah dan cita rasa. Catat tuh ya. Catat. Nah, ini simpel selesai. Tinggal dicemplungin aja. Gitu doang. Iya. Kalau gini masa bisa? Gampang banget ya. Gampang banget. Dan kalau andai kata mau ditambahin dengan berbagai sajian, ada koktail mungkin ya, buah, potongan-potongan buah. Ada lagi buat variasi lagi. Oh Pak, itu bilberry. Bilberry. Nah, iya. Nih kita suka nih ya. Kalau sari kurma yang manis kita biasa pakai rosel, jadi ada kecut-kecutnya. Dan kalau date sirup ini kan dia memang secara tekstur rasanya memang sudah agak seger ya, ada sedikit asam-asamnya. Maka nggak usah tambah rosel lagi. Biasanya kemarin kalau arisan saya bikinnya pakai ini. Bilberry. Bilberry ya. Bilberry ini apa nih khasiatnya? Sambil bahas bilberry dikit. Bilberry ini pertama kandungan utamanya dari blueberry, ya, blueberry. Jadi betul sekali kandungannya dari blueberry. Dan teman-teman perlu tahu di Eropa itu standar bagi pilot pesawat tempur dari berbagai angkatan udara di Eropa itu standarnya adalah mereka wajib minum blueberry. Iya, larutan blueberry. Maka mereka nggak cuma sekedar makan buah blueberry, tapi dibuat dari jus dan itu menjadi standar bagi para pilot pesawat tempur di Eropa. Jadi ini kalau gelasnya segini sih, saya biasanya pakai 3-5 kapsul aja. Kapsulnya ini dilepas. Ya, blueberry ini memiliki kandungan antioksidan yang juga sangat tinggi sekali, gitu ya, sangat antioksidan sangat tinggi sekali, dan memiliki karena dia antioksidan sangat tinggi, dia juga memiliki kandungan vitamin A
karotin ya, biokarotin yang sangat baik buat mata, sehingga dikombinasikan dengan kurma menjadi lebih, pertama rasanya lebih enak gitu, yang kedua kandungan khasiatnya juga jadi lebih tinggi. Nah, setelah dituang ke dalam gelas, jangan lupa kapsulnya jangan dibuang. Tahu kan? Kapsulnya jangan dibuang. Kenapa? Karena ini bisa untuk kosmetik. Wah, diapain tuh? Sekarang edisi berikutnya ya. Edisi berikutnya. Panjangan nanti. Betul. Kalau udah kita seduh dulu blueberry-nya, biar keluar zat aktifnya. Kalau nggak salah kemarin di IG-nya HN itu dia nerbitin ini minuman antioksidan, bilberry dengan susu kambing. Bilberry dan susu kambing. Itu kerasa. Bilberry pakai rosel enak. Bilberry susu kambing pakai rosel enak. Susu kambing pakai bilberry enak juga. Nah ini kayaknya udah terasa banget kan, ya. Apa namanya, warnanya cantik tuh ya, agak-agak ungu-ungu gimana gitu. Betul. Kemudian ditambahin dengan terpisah karena ini tadi kan air agak panas ya, agak hangat ya, supaya keluar nih si apa namanya khasiat bilberry-nya di tempat yang berbeda. Kita tuang, kita bikin lagi kayak tadi tuh ininya, air dan sirupnya. Tolong Pak Pilih nanti. Siap. Maklum terkesima lihat Bu Oni membuat itu. Kalau cuma ngaduk-ngaduk nuang-nuang, saya mah bisa, Ibu. Jangan di ini kan. Kalau sudah begini, udah selesai. Tinggal kita satukan yang tadi. Saya kira minum satu-satu di satu masa gitu, iya kita satukan. Jadi ini dia supaya keluar dulu zat aktifnya, baru kita tambahkan ke larutan date sirupnya. Nah, boleh ditambahin lemon juga? Boleh. Boleh. Itu wajib ya, jeruk-jeruk yang asam-asam tuh wajib gitu ya. Jadi makanya. Kalau ini ada buah naga dan buah pit buat apa, Bu? Nah, saya mau ini juga ya, salah satu variasi dari produk-produk kita, terutama produk-produk yang lifestyle minuman seperti ini bisa kita gunakan sebagai topping. Topping, top leader gitu maksudnya? Oh, bagian atasnya maksudnya. Iya, ya. Nah ini tadi bilberry ya, ini original, tambahin jeruk, yang ini apa namanya, kombinasi dengan bilberry. Sekarang kita kalau mau pakai topping itu simple banget sebenarnya. Biasanya kalau di berbagai outlet ya teman-teman sekalian, itu kalau pakai topping tuh mahal karena tiap toppingnya diukur, ada harganya. Jadi teman-teman sekalian, minuman ini insya Allah sangat dinikmati oleh banyak anak-anak. Jadi ukuran paling sederhana buat kesukaan itu sebetulnya adalah anak-anak suka atau enggak. Jadi itu yang paling mudahnya begitu. Dan yang menarik, anak-anak umumnya senang gitu ya. Apalagi kalau disuguhin dingin pas buka puasa. Biasanya juga bisa ditambahin dengan berbagai macam koktail ya, ditambahin dengan buah-buah irisan. Ini kembali kepada kurma. Wah, udah ada toppingnya. Ini udah dipotong ya. Topping gimana ya? Udah tinggal dituang aja di atasnya. Dituang aja ya? Udah. Dan itu rasa yang... Oh, ini artinya buah di dressing namanya Bu ya? Iya. Di dressing gitu. Sesuai selera. Jadi buah dikasih olesan, bukan olesan ya, dressing. Oles dioles ya, di dressing dengan menggunakan date syrup. Waduh, ini kalau es krim boleh nggak Bu ya? Boleh. Oh boleh juga ya. Boleh. Boleh apa aja boleh ya. Nah ini yang menarik nih. Nah ini kalau kita home sharing ya, udah bikin kayak gini aja, demo produk kayak gini. Itu demo enak banget ya. Ini memang buat emak-emak banget ya. Tepat banget. Nah, udah
selesai gini mau dipercantik lagi, ini kan kita bahan seadanya Pak Firly, belum belanja, nggak sempet akhir bulan soalnya. Jadi alasan ya, jadi seadanya mau dipercantik lagi, ada buah kiwi misalnya, boleh juga, bisa juga gitu. Jadi berfungsi juga sebagai topping buah atau cemilan-cemilan yang lain masih oke lah. Buahnya bisa macam-macam. Buahnya bisa macam-macam. Ada karena kita kalau di rumah seringnya itu kurang darah ya. Jadi ada buah bit, ada. Kalau kurang darah rekrutmen Bu. Itu strategi jodoh kalau itu ya. Iya. Baik. Ada juga yang ini satu lagi kan sekarang lagi ada yang ngetren di Pak Firly. Apa tuh? Susu kurma. Susu kurma. Iya, Waduh. susu kurma. Itu sebenarnya syukur ya. Nah, harus syukur tiap hari. Susu kurma. Bayangin manfaatnya susu kambing. Ditambah dengan kurma. Sirup. Itu manfaatnya, pahalanya banyak banget. Itu Masya Allah. Oh, yang mana nih? Pahalanya atau manfaatnya? Semuanya semuanya ya. Pahalanya bertambah gitu kan. Loh. Yang kedua, manfaatnya secara fisikly sangat bagus. Ya. Jadi bisa juga, Hanja ikutan ya kalau udah mau susu kambing normal deh ya. Susu kambing bisa juga dengan diet sirup. Mau menimbulkan rasa lebih sensasi dari kopi Sevel? Bisa juga ditambah dengan kombinasi ya? Bisa, Masya Allah. kombinasi gitu ya. Nanti silakan Sevel kurma. Coba di rumah masing-masing ya. Seperti itu. Kalau ini memang cobanya harus di rumah Bu ya. Gitu. Can try this at home. Iya, ini semua bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Mudahnya produk HNI. Makanya kalau dibilang produk yang murah tapi nggak murahan, kualitas premium, ya memang benar banget. Benar. Jadi ini produk dengan kategori high premium quality product but low price. Jadi quality produknya sangat bagus tapi dengan harga yang terjangkau. Jadi ibu-ibu sekalian, mama-mama, bunda-bunda, emak-emak dimanapun berada, pastikan sudah mulai sedia siapkan diet sirup di rumah, di dapur kita masing-masing. Betul banget. Hijrah sirupnya, hijrah produknya ke produk-produk halal mart dari HNI. Dan jangan lupa harus kasih tahu kepada semua orang, Betul. teman, tetangga, keluarga dan sahabat, supaya ayo hijrah sama-sama, tidak cuma sekedar dapat pahala sunnahnya, dapat manfaatnya, tapi juga dapat amal baiknya karena kita berbagi banyak hal kepada banyak orang. Ya. Demikian dari kami dari dapur sederhana yang masih belum ada apa-apanya ini. Betul sekali, dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita Firly Only Fighter, like, comment, and share supaya kita makin bisa banyak memberikan sharing-sharing materi dan edukasi bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik tanda loncengnya. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.